Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masirul muslimin jamaah majelis Ahad pagi Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sehat walafiat jasmani rohani kita. Iman masih tetap melekat di dalam lubuk jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, diberikan taufik inayah sehingga kita mampu beramal saleh. Di antaranya mampu melangkahkan kaki kita untuk bertaklim pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pula kepada kita dapat mempertahankan kesalehan kita sehingga dapat mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita gaji kitab Riqaq, kitab pelembut hati dari Imam Bukhari. Kita sampai di bab yang ke-13 yang membawa kitab Riqaq sebagian kecil ya, karena sudah lama kitabnya itu dibagikan. Babul muksirunahumul mukillun. Babnya ini kalau dibaca terjemahannya ini perlu penjelasan. Memperbanyak dan mempersedikit harta. Yang artinya di situ adalah memperbanyak harta di dunia, mengumpulkan harta di dunia. Orientasinya adalah mengumpulkan harta di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan banyak di dalam kehidupan akhirat. Kalau bab yang kita bahas di waktu sebelumnya, maka ini ada kaitan, yaitu harta yang diinfakkan adalah harta yang sejati miliknya. Ketika Rasulullah bertanya, apakah siapa yang suka dengan harta yang bukan miliknya, yang itu ahli warisnya, dibandingkan dengan harta yang mesti dimiliki? Maka kata Rasulullah, harta yang diinfakkan itulah harta yang sesungguhnya, yang nanti akan didapat di dalam kehidupan akhirat. Sebesar apapun harta yang dia miliki, kalau itu hanya untuk kepentingan hidup di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan harta itu dalam kehidupan akhirat. Ini memotivasi agar kita yang sudah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya itu, lalu kita bagi, kita pilih harta kita itu sebagian untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita memiliki simpanan yang bisa kita ambil nanti di dalam kehidupan akhirat. Imam Bukhari di dalam bab ini mengawalinya dengan surat Hud.
Surat Hud ya. Surat Hud itu surat 11. Surat 11 ayat 15 dan 16. Nanti bisa ada surat ayat-ayat yang sama di dalam surat-surat yang lain, nanti akan kita sebutkan. Di dalam surat Hud ayat 15 dan 16 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Di dunia itu kan waktu-waktu yang lalu juga sudah kita bahas tentang dunia itu. Harta itu pun hijau dan ranum. Begitu pula dunia ini sangat menarik bagi manusia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan pahala, kami berikan kepadanya, kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Jadi apa yang diusahakan di dalam kehidupan dunia, kalau dia bersungguh-sungguh mengerjakannya, maka Allah berikan itu. Hasilnya itu diberikan dengan sempurna, sesuai dengan upaya dia melakukan pekerjaan itu. Dan di dunia, perolehan hasil apa yang diupayakan itu Allah tidak merugikan sedikit pun kepada mereka. Dan di dunia mereka tidak dirugikan. Saya sudah bekerja keras seperti ini, kok hasilnya hanya seperti ini. Tidak seperti itu Allah memberikan balasan, tapi diberikan dengan sempurna. Itu kalau kehidupan dunia. Lalu kemudian ayat 16, lanjutan dari ayat 15, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Kalau dia orientasinya pekerjaan yang dia lakukan hanya untuk mengumpulkan hasil kehidupan dunia, itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Jadi orientasinya hanya mengejar dunia. Apa yang dia kerjakan hanya untuk memperoleh dunia saja. Wa khabita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan lenyaplah kata Allah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan itu. Dia tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan akhirat selain apa yang dia kerjakan untuk kehidupan dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghendaki kehidupan dunia ini atau dengan perhiasannya bukanlah sesuatu yang tercela di dalam Islam itu. Jadi mengejar materi dunia itu di dalam Islam bukan sesuatu yang tercela. Bahkan Rasulullah kan mengatakan harta yang terbaik itu adalah harta yang ada di tangan orang soleh. Di harta yang terbaik adalah harta yang ada di tangan orang soleh. Mengapa demikian? Karena orang soleh itu pasti menggunakan harta itu sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya zakat, ya mereka harus keluarkan zakat. Anjuran untuk bersedekah, mereka juga bersedekah. Berinfak di jalan Allah, mereka juga tunaikan
dari harta yang dia miliki. Jadi Islam ini tidak melarang seseorang itu lalu kemudian ingin mendapatkan harta yang sebesar-besarnya, tetapi itu bukan orientasi di dalam hidupnya. Mencari sebuah sarana untuk bisa berbuat kebaikan yang banyak dengan harta tersebut. Allah memberikan hasil usaha secara sempurna. Allah itu sangat adil, sesuai dengan apa yang dia upayakan. Kalau dia sungguh-sungguh di dalam mengerjakan kehidupan dunia, dia ahli, memiliki keahlian, maka dia bisa mendapatkan apa yang dia usahakan. Kalau dia ahli di dalam satu bidang yang bisa menghasilkan uang, maka Allah beri itu. Dan hal ini kan eman kalau hanya niatnya itu hanya untuk mengumpulkan harta dunia. Lalu disambung dengan surat Al-Hajj. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Surat apa ini? Surah ya, surah 40, surat 42 ayat 20 ini. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang dunia, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki. Jadi siapa yang menginginkan dunia ini, ngenteni akhirat ya kesuwen. Ya lu saiki kan begitu orientasinya kadang orang itu. Jadi memang tidak banyak orang yang berniat untuk akhirat, tidak banyak, dan itu memerlukan latihan bagi kita. Setiap amal yang kita lakukan itu berorientasi akhirat mestinya. Allah memberikan petunjuk, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi sekarang ini memang ya, belum terbiasa bagi kita. Nyekolahkan anak aja orientasinya apa? Dunia. Mencari jurusan ini nanti bisa begini gitu ya. Padahal mestinya niatnya ya menuntut ilmu itu faridatun ala kulli muslim, kewajiban bagi setiap muslim. Tentang rezeki Allah yang maha mengatur itu. Tapi tidak semuanya orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengumpulkan harta di dunia ini lalu diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi nanti di dalam surat Al-Hajj surat 22 ayat 11. Jadi ini rujukan surat-suratnya. Yang tadi di dalam surat Hud surat 11 ayat 15-16, ditambah lagi surat 42 ayat 20 dan Al-Hajj ayat atau surat 22 ayat 11. Man kana yuridu hasal akhirah nazid lahu. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat ini. Jadi orientasinya itu adalah akhirat. Pekerjaan dilakukan dengan ikhlas, tentang balasannya dipasrahkan kepada Allah, maka akan kami tambah keuntungan itu baginya. Tidak sekedar
sesuai dengan upayanya, tetapi ditambah dengan keuntungan di akhirat, yaitu pahala yang berlipat-lipat. Dan barang siapa wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha, barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, orientasi mencari harta itu hanya untuk dunia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami berikan kepadanya sebagian. Jadi tidak semuanya diberikan. Keuntungan itu sebagian diberikan di dunia, dan tidak ada baginya wa malahu fil akhirati min nasib, tidak ada baginya satu bagian pun di dalam kehidupan akhirat, karena sudah diberikan di dunia. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diusahakan oleh seseorang dalam usahanya di dunia dibatasi dengan kehendak Allah dan siapa yang dipilih, dan ketentuan-ketentuan dibatasi dengan kehendak dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ketentuan-ketentuan Allah? Ada syarat-syarat yang diberikan sehingga seseorang itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Syaratnya untuk mendapatkan akhirat itu ada syarat di situ. Amal itu harus berdasarkan dengan iman. Tidak sekedar iman, tapi juga melakukannya itu harus ikhlas, semata-mata karena Allah. Itulah yang bisa dia dapatkan di dalam kehidupan akhirat. Inilah syarat-syaratnya. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah, meskipun secara lahiriah itu perbuatan itu baik, maka dia tidak mendapatkan apa-apa di dalam kehidupan akhiratnya, karena Allah memberi syarat-syarat. Jadi amal itu bisa sampai pada kehidupan akhirat itu, yaitu iman dan ikhlas. Kalau ibadah syaratnya apa? Ibadah diterima syaratnya adalah ikhlas dan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua hal itu ibadah baru diterima. Kalau tidak sesuai, ya tidak diterima. Ikhlas, meskipun ikhlas, salat subuh ikhlas, berangkat dari rumah itu ikhlas salat subuh, tapi salatnya itu 5 rakaat, ya tidak diterima karena tidak sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ikhlas. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada orang yang hidupnya itu hanya untuk menghendaki dunia. Itu utamanya orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir itu pasti tidak mendapatkan akhirat, walaupun dia diberikan dunia sesuai dengan upaya yang dia lakukan, tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan itu, tidak mendapatnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 ini, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia itu ada yang berdoa. Jadi doanya orang itu kan macam-macam ya. Seperti kalau Imlek itu kan doanya itu mudah-mudahan rezekinya lancar kan gitu ya. Itu. Ini saudara-saudara gitu. Jadi orientasinya adalah kehidupan dunia. Doa mereka apa? Rabbana atina fid dunya.
Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Sampai di situ. Rezeki dimurahno, dikai sehat, gitu ya. Nah, supaya bisa berdagang dengan lancar. Itu ucapan-ucapan selamatnya itu, ya. Tidak nyentuh sama sekali dalam kehidupan akhirat. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Dan di akhirat mereka tidak memperoleh bagian apapun. Jadi orang-orang jahiliyah dulu juga begini, seperti itu. Makanya ini menceritakan ketika orang-orang jahiliyah itu tawaf ya di Ka'bah itu. Jadi orang tawaf itu kan tidak hanya setelah Rasulullah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan seterusnya itu orang-orang sudah tawaf di Ka'bah. Tapi tawaf yang kemudian tidak sesuai dengan syariat, dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di zaman jahiliyah orang-orang yang tawaf itu dengan tanpa busana. Itu ngarang-ngarang dewi seperti itu. Tanpa busana mereka tawaf. Dan orang-orang jahiliyah yang seperti ini doanya seperti itu tadi. Yang diminta adalah dunia. Lalu orang-orang beriman ketika mereka tawaf, doa mereka itu lalu kemudian apa? Sempurna. Ayat yang berikutnya itu 201. Di dalam ayat itu doa orang-orang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sempurna. Minta kebaikan di dunia dan juga minta kebaikan di akhirat, ditambah lagi dijauhkan dari siksa neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia lalu kemudian terbawa sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergeser orientasi hidupnya, akhirnya menuju hanya untuk kehidupan dunia. Silau melihat kemewahan yang disandang oleh orang-orang kafir itu. Sehingga dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang setiap Jumat dibaca itu, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Itu awalnya itu sabbihisma rabbikal a'la. Maka sampai di ayat di penghujungnya itu bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi kalian kemudian orientasi hidup kalian hanya untuk meraih dunia. Untuk meraih dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi kalian itu. Dan kalian kekal. Makanya orang yang tidak berorientasi akhirat itu dikatakan bukan orang yang cerdas. Orang yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada. Yang banyak mengingat mati dan dia beramal itu untuk kehidupan setelah kematian. Itulah orang cerdas. Sehingga kalau dikaitkan dengan hal ini, maka orang yang orientasi hidupnya hanya dunia adalah orang yang tidak cerdas.
hanya untuk kepentingan sesaat. Bal tu'sirunal hayatad dunya, hanya untuk kepentingan sesaat. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu seperti kalau kalian di pinggir laut, kalian masukkan jari-jari ke laut itu, lalu kalian angkat jari jemari itu, maka air yang menempel di jari jemari itulah dunia. Sementara lautan yang luas itulah akhirat. Ya, tidak berbanding sama sekali. Makanya kalau hanya orang itu orientasinya air yang menempel di jari jemari, ya orang yang tidak cerdas. Dalam kata lain, orang bodoh itu, orang bodoh. Dia tidak melihat apa yang dibalik kehidupan ini. Ini yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Untuk mendapatkan akhirat maka harus ada syarat-syarat tadi yang diikuti. Harus syaratnya adalah beriman kepada Allah. Kalau tidak memiliki itu, sebaik apapun perbuatan seseorang, dia tidak mendapatkan. Kalau tidak didasari dengan iman. Maka sekarang ini sudah ada yang berpendapat semua itu bisa masuk surga. Itu ya. Di syarat-syarat seolah-olah Allah tidak memiliki syarat untuk meraih surga. Pokoknya berbuat baik. Kalau berbuat baik ya tidak adil lah kalau orang sudah berbuat baik kok tidak dimasukkan surga. Itu dalam kacamata manusia. Tetapi di pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ada syarat-syarat yang mesti kalian penuhi, yaitu beriman kepada Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah, dilaksanakan dengan ikhlas itu. Ini syarat yang mesti dipenuhi. Bagi orang yang beriman bagaimana? Tidak semua amal orang beriman itu bisa dijumpai di dalam kehidupan akhirat. Ada. Tidak semuanya. Karena tadi ada syaratnya dua, di samping iman juga ikhlas. Contohnya misalnya di dalam surat Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 64 ya. 264 itu. Itu adalah perbuatan orang beriman yang karena yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman. Apa yang dilakukan belum tentu dia mendapatkan akhirat itu. Belum tentu. Nanti dibaca terjemahannya ya. 64. Ayatnya cukup panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adhan kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun wa asabahu wabillun wa tarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sejemahnya jawabannya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berusaha secepat dengan menyebut tubuhnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena dia pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir.
Perumpamanya orang itu seperti batu yang licin, di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini peringatan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Karena ayatnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, kalau ayat itu diawali dengan panggilan kepada orang beriman, itu ada setelahnya, itu ada sesuatu yang amat penting yang perlu kalian perhatikan. Betapa tidak penting, karena bisa menghapus, membatalkan pahala amal. Jadi perlu diperhatikan dengan seksama itu. Setelah Allah memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang sangat penting, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian sampai menghilangkan, membatalkan pahala sedekah kalian. Sudah kehilangan harta, gitu ya, sudah bersungguh-sungguh melakukannya sedekah itu, ya, tetapi bisa tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa. Ini kan mubadzir gitu ya. Jadi Allah mengingatkan pada orang-orang beriman, janganlah kalian menghilangkan, membatalkan, memusnahkan sedekah kalian itu dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti perasaan yang menerima sedekah. Ada ndak yang begitu? Sedekah itu jarene wong Surabaya itu diundat-undat. Mulanya seseorang beriman itu sedekah itu ikhlas membantu, menyekolahkan anak yang tidak mampu misalnya disekolahkan, memberikan peluang pekerjaan kepada seseorang yang tadinya belum bekerja, ya, itu kan banyak. Ikhlas itu membantu. Tetapi kemudian di dalam perjalanan waktu rupanya tidak tahan itu hatinya itu, ya, digeliti oleh setan. Nek kalau kau ngomong wong iku gak ngerti kan gitu ya, gak ngerti. Kau niku dhisik nek aku sing nyekolakno ya gak dadi koyo ngene gitu. Ini menyakiti enggak ya? Menyakiti. Yang dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat ketidaktentraman itu. Nah, itu bisa dibalas dengan dosa itu. Dengan dibatalkan pahala. Kak situ tak kei pahala kan gitu ya. Hilangkan. Karena apa? Menyakiti hati seseorang. Orang bisa mengatakan ngerti yo kan gitu ya. Kalau diberikan sesuatu, ngerti aku dhisik gak gelem dikai ngono kan gitu. Ini meskipun bertahun-tahun itu amalnya itu dilakukan, kalau kemudian endingnya itu di penghujungnya itu dia ucapkan itu, ya batal. Meskinya dia jadi apa ini dari plus di situ menjadi min akhirnya. Jadi kredit akhirnya kurang kan. Ini peringatan bagi orang-orang yang beriman. Tidak hanya di dalam hal sedekah ya, tidak hanya hal di dalam sedekah, di dalam segala amal ya seperti itu. Ada masjid dibangun, ada sekolahan dibangun, ada panti dibangun misalnya. Lalu kita termasuk yang menyandang dana di situ. Setelah lembaga itu besar,
Karena dia digeliti, ya, dibisi oleh setan supaya orang tahu, nanti bisa menghargai kalian sampai keperucut omongan. Iki nek aku ngono kata hati kan gitu ya. Nah, seperti itu. Itu bisa menghilangkan pahala amal. Maka begitu pentingnya hal ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hamba yang beriman dengan mengawali ayatnya itu, firman-Nya itu dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sampai dilanjutkan ayat ini biar lebih jelas lagi itu, lebih jelas lagi. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Karena riya. Nah, ini diperjelas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di dalam sedekah tadi kita katakan, tetapi di dalam beramal apapun. Kalau disisipi di situ riya, maka hapus itu pahala amalnya, itu tidak mendapatkan akhiratnya. Yaitu menafkahkan hartanya karena riya, ingin dinilai oleh manusia. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirku asghar, yaitu termasuk syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Kata sahabat, kata Rasulullah, ar-riya, yaitu riya. Riya itu ingin diketahui oleh orang, dinilai oleh orang. Dalam segala hal ini, bukan hanya masalah sedekah, dalam segala amal ibadah kita pun juga demikian. Kalau kita lakukan dengan riya, ya kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi orang bersedekah, orang beramal itu seperti kalau kita ini membuang hajat lah ya. Nah, itu dah wis nereken apa-apa, pokoknya hilang ya wis ini gitu ya. Bersedekah juga demikian. Mestinya kita tidak mengharapkan imbalan apapun, walaupun hanya dengan ucapan terima kasih. Nah, kita ini kadang-kadang rada mendongkol, dikeyo kadek matur suwun gitu ya. Itu tidak ada catatannya di dalam diri orang beriman itu kalau bersedekah. Yang penting atuh sedekah ini atas nama Allah Subhanahu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena untuk mendapatkan ucapan terima kasih, tidak. Walaupun dia lalu kemudian mencaci maki kita, ya nggak ngefek lagi dia, nggak ngefek di diri kita. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bersedekah itu. Jadi tidak mengharapkan ucapan terima kasih dan juga mendapatkan apapun dari orang yang kita berikan sedekah. Itu sedekah dengan ikhlas. Ditambah lagi ilustrasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa masaluhu kamasali safanin alaihi turabun wa asabahu. Seperti apa? Seperti tanah atau debu di atas batu yang licin. Perumpamaan seperti itu, biar lebih jelas lagi. Nek pahala itu bisa hilang, bisa terhapus. Wabilin fatarakahu soldah. Lalu batu yang licin di atasnya ada debu atau tanah. Lalu batu itu diguyur hujan. Kira-kira bersih enggak batunya ini?
bersih. Wis kadek nyaponi kan gitu ya. Bersih sendiri. Bukan orang yang membersihkan, tapi hujan yang guyur itu. Pahala itu bisa hapus seperti itu. Ini begitu pentingnya peringatan ini kepada hamba Allah yang beriman, sehingga sampai bertahap Allah itu mengingatkan ini. Diberikan perumpamaan sampai ilustrasi yang seperti itu. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu yahdil qaumal kafirin. Lalu menjadilah dia itu bersih ya, setelah bersih tidak tanah sudah habis di permukaan batu yang licin, mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, tidak memperoleh apapun, tidak memperoleh sedikit pun, bahkan mendapatkan dosa, dan itu dosa besar, menyakiti hati orang yang menerima sedekah itu. Apalagi nanti diucapkan itu di depan umum ya. Ada yang dulu disekolahkan lalu jadi pejabat, di acara terbuka dia katakan ngundat mau itu. Ini dulu kalau bukan saya yang nyekolahkan tadi kayak gini, kata si uang deh. Nah, ya itu setan itu menggelidik di situ supaya apa? Menghapus pahala amal. Setan seneng itu keplok-keplok. Yang ngono kayak gitu ya. Ya pinter kan ngomong. Ini setannya pasti keplok-keplok karena dia berhasil membisikkan keburukan kepada orang beriman. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir, ya biarkan mereka. Tetapi yang aku beri petunjuk adalah kalian hamba-hambaku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir tidak diberi petunjuk, biarkan saja mereka beramal. Makanya Rasulullah pernah didatangi, ini ayatnya lupa saya, di ayat An-Nisa 97 atau berapa itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbaring tidur di atas tikar ini, anyaman daun kurma, bantalnya juga tidak empuk begitu, bantalnya juga anyaman daun kurma itu dengan kayu-kayu. Lalu didapati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di atas tikar anyaman daun kurma seperti itu. Melihat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an itu hatinya ibah, terenyuh hatinya. Nabi ini Rasul adalah pimpinan umat sedunia, utusan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk umatnya itu adalah raja-raja yang kaya raya itu. Sementara utusan Allah dan pemimpin umat ini hanya tidur di atas anyaman daun kurma, tikar dari daun kurma seperti itu, sehingga kalau berbalik nampaknya membekas di pipinya dan di tangannya anyaman daun kurma. Dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Rasulullah tertidur di atas tikar itu, sampai kemudian Umar itu meneteskan air mata. Nah itu rupanya mungkin menarik nafas atau apa, Rasulullah terbangun. Ya, ketika Rasulullah terbangun, Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, mengapa engkau menangis? Nah, ditanya oleh Rasulullah, mengapa engkau menangis? Apa kata Umar? Bagaimana tidak, wahai Rasulullah, engkau ini adalah utusan Allah, pemimpin umat sedunia, termasuk raja-raja yang kaya raya itu. Sementara raja-raja tidur di atas dipan-dipan yang empuk, yang penuh dengan kehangatan,
sementara engkau hanya tidur di atas tikar yang seperti ini. Bagaimana aku tidak menangisi engkau wahai Rasulullah? Itulah ungkapan Umar di hadapan Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak salah di dalam surat An-Nisa mungkin ya, 97 itu mungkin ya. Atau surat Ali Imran ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian terpedaya, silau melihat tingkah laku orang-orang kafir itu. Nanti dia dicari di Google ada. Melihat tingkah laku orang-orang kafir itu di negeri ini. Mereka hidup dengan penuh kemewahan. Mereka bergembira ria dengan harta yang mereka miliki. Jangan kalian terpukau dengan kehidupan atas perbuatan orang-orang kafir di negeri seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan ayat itu adalah kesenangan yang sebentar. Itu kesenangan yang sebentar. Sementara di akhirat mereka tidak mendapatkan yang seperti itu. Mereka akan masuk ke dalam neraka. Ini jawaban Rasulullah, yaitu Allah yang memberikan petunjuk ayat yang diturunkan, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran bagi kita hamba Allah yang beriman. Kalau kemudian kita banding-bandingkan, karena ini juga berpengaruh pada orang yang beriman yang mengatakan begini. Mereka itu yoka sembahyang, yoka ibadah ya, duit akeh ya suke ya duit pabrik rata-rata. Ini kan sudah menjangkiti orang beriman seperti itu ya. Ini jawaban Rasulullah ya di ayat itu. Nanti kita cari, sudah ketemu tanya, nanti dicari ya. Ini jawabannya, Allah memberikan petunjuk seperti itu kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Jangan kalian silau melihat kehidupan orang-orang kafir itu. Semewah apapun yang ada di hadapan kalian itu hanya sebentar, hanya sebentar. Mari ngono mati tuh, ya sebentar. Sementara setelah mati sengsara mereka, tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang beriman itu kalau mati, kita ini akan mati apa enggak, Pak? Ada yang tidak ingin mati. Orang beriman itu kalau mati, orang soleh itu kalau mati, itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, mereka itu istirahat. Istirahat dari apa? Dari beratnya apa yang dia lakukan di dunia ini. Dini hari harus bangun, mereka salat tahajud. Pagi hari mereka harus berjalan menuju masjid. Siang hari mereka berlapar-lapar dengan berpuasa. Mereka mengeluarkan sebagian hartanya untuk disedekahkan. Dan begitu seterusnya orang saleh ini. Ya. Setelah mati, istirahat mereka. Sudah tidak salat lagi, sudah tidak sedekah lagi, sudah tidak ta'lim lagi, sudah tidak uput-uput melakukan masjid gitu ya. Nah, istirahat orang-orang saleh itu kalau wafat. Jadi kalau kita ingin istirahat apa? Ada yang ingin istirahat? Ya. Kalau ingin istirahat ya nanti setelah mati. Sementara orang-orang kafir, orang-orang fajir, orang-orang yang jahat di dalam kehidupan dunia, mati itu adalah awal
dari kesengsaraan yang mereka akan alami. Yang istirahat itu adalah orang-orang yang ditinggalkan itu, termasuk kaum muslimin, ya, orang-orang yang beriman, negeri yang mereka tempati itu, bahkan binatang-binatang, malah mereka itulah yang beristirahat. Istirahat dari apa? Dari kejahatan yang dia lakukan. Dititeni baser-baser yang memfitnah-fitnah. Nanti kalau mati kita istirahat, saya enakan wong siji itu kan gitu. Itu istirahat. Kebalikan dari orang beriman. Mereka awal dari hal yang berat yang mereka alami, baik di alam barzah, lebih-lebih di dalam kehidupan akhirat. Di alam barzah mereka dihadapkan dengan suasana yang sangat tidak mereka sukai. Nuansa neraka itu sudah mereka rasakan. Yang mendampingi adalah makhluk-makhluk yang menyeramkan bagi dia, yang mereka tidak suka. Nah, itu awal dari kesengsaraan. Sementara yang ditinggalkan senang itu. Binatang-binatang itu senang, pohon-pohon itu senang. Ono wong siji wah aku ya diketok iya itu. Ono wong siji balik nembaki aku kan gitu. Jadi orang-orang fajir seperti itu. Saiki mati, alhamdulillah, mereka mengucapkan alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan di ayat 264. Ada peringatan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita itu beramal yang mulanya kita lakukan dengan penuh keikhlasan, lalu di dalam perjalanan waktu pahalanya itu akan hangus. Yang bisa menghanguskan pahala di antara ini, ya, tidak ikhlas, mengundat-undat, menyakiti hati yang kita berikan sedekah itu. Yang kedua adalah berbuat kemusyrikan setelah kita beramal saleh yang mestinya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu syirik kita, ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta apapun pertolongan dan lain sebagainya. Ini sangat menggoda, ya. Makanya mesti kita ingatkan pada diri kita masing-masing, sangat menggoda. Apalagi karena orientasinya dunia, maka tergoda dengan kemusyrikan seperti itu. Boleh kawean kok angel gitu ya. Teko konco ya. Sing suwe gak ketemu, nggak ngerti konco kita itu dalam perjalanan waktu seperti apa, lalu membawa saran kepada kita. Aku duwe wong pinter nak kono lah gitu ya. Wis pokoknya just plong pokoknya kayak gitu. Oh ini teman. Ternyata selama nggak ketemu itu yang jelewar itu, konco siji itu jelewar itu ya. Ya tergeliti kita. Ada orang keluarga punya anak perawan, ndak bayu-bayu rapi, sumpek ndak orang tuanya, sumpek, karena yang dipikirkan dunia, kayak enak didelok tonggo itu ya. Seperti itu orientasinya dunia. Lah datang ini familinya dari jauh itu. Dari jauh itu ya bisa dari desa, ya dari kota yang jauh gitu, memberikan saran. Nanggone nggonku kono lho, ana wong sing pinter pokoknya gitu. Ya cek disuwuk gitu ya. Datang agar apa? Menginginkan anaknya itu bisa menikah, bisa dapat pasangan hidup. Padahal kita punya Allah Subhanahu wa taala yang setiap waktu kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menghamba itu.
Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Itu tidak diyakini. Ucapan ayat yang senantiasa kita baca di dalam sholat kita. Nanti waktu sholat baca itu, naruh aku itu tidak masuk ke dalam sanubarinya ketika membaca suratul Fatihah. Karenanya itu wajib untuk dibaca. Makanya kita mesti mempelajari surat Al-Fatihah itu dengan sungguh-sungguh. Kita sudah sampaikan di kajian subuh itu tentang sholat khusyuk itu. Di antaranya adalah di dalam membaca suratul Fatihah. Ya, kita seperti dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan dirinya itu supaya kalian sebut dengan engkau Allah itu. Agar ini menjadi sebuah dialog yang benar dari hambanya itu. Iyaka, kemana kita sebut? Engkau wahai Allah ya. Bukan dia Allah, tetapi engkau wahai Allah. Hanya kepada engkau Allah aku ini menghamba. Dan hanya kepadamu engkau Allah itu aku minta pertolongan. Seperti itu kalimat Allah membuat di dalam surat Al-Fatihah. Sehingga ada seperti dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat yang hadisnya cukup panjang ya. Hadisnya satu tapi cukup panjang. Nanti kita bahas di insyaallah pertemuan yang berikutnya. Hadisnya di dalam yang disadur yaitu yang bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari. Cukup panjang di situ. Dari Qatadah bin Sa'id menceritakan kepada Jarir dari Abdul Aziz bin Rufai, dari Zaid bin Wahab, yang terakhir dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar inilah yang kemudian menceritakan di dalam hadis ini. Dari Abu Dzar Al-Ghifari dia bercerita, ini singkatnya seperti itu. Ini adalah inti dari tema kajian kita, isinya ini. Pernah satu malam Abu Dzar ini keluar dari rumahnya. Satu malam Abu Dzar keluar dari rumahnya. Tiba-tiba dia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan sendiri tanpa ditemani siapapun. Di malam itu Abu Dzar mendapati Rasulullah berjalan sendiri tanpa ditemani siapapun. Dia membatin di dalam dirinya ini. Mungkin Rasulullah ingin sendiri. Ya. Biasanya ditemani adalah sahabat-sahabat yang lain. Dia batin dalam dirinya, dia memiliki sangkaan mungkin saat ini Rasulullah ingin sendiri jalan di malam seperti ini. Waktu itu malamnya purnama ya, jadi cukup terang malam ini. Rasulullah berjalan sendiri. Maka kemudian Abu Dzar bercerita, melanjutkan ceritanya ini. Abu Dzar ada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak diketahui oleh Rasulullah. Maka Abu Dzar ini berjalan di tempat-tempat yang tidak disinari oleh sinar bulan purnama itu, supaya tidak kelihatan. Bukan bermaksud untuk menguntit Rasulullah, tidak. Tapi rasa cintanya seorang sahabat kepada Rasulullah. Kalau ada apa-apa Rasulullah, kalau Rasulullah memerlukan sesuatu, aku bisa cepat untuk membantunya. Itu maksud dari Abu Dzar mengikuti Rasulullah dari agak kejauhan. Tetapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menengok ke belakang.
Lalu Rasulullah bertanya, siapa ini? Jadi, karena di kegelapan malam, apalagi tidak langsung di dalam sinar bulan purnama. Tapi itu judul lagu itu mau, judul lagunya keroncong itu di bawah sinar bulan purnama. Siapa ini? Kata Rasulullah SAW. Abu Dzar langsung nyaut, saya wahai Rasulullah, Abu Dzar. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Abu Dzarin ta'al, wahai Abu Dzar, sini kamu, kesini. Disuruh mendekat kepada Rasulullah SAW. Qala famasyaitu ma'ahu sa'ad. Wahai Abu Dzar, setelah mengatakan Rasulullah, kemarilah. Lalu Abu Dzar melanjutkan ceritanya bahwa dia tetap berjalan bersama Rasulullah SAW beberapa saat. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, ketika berjalan bersama Rasulullah, betapa mulianya sahabat Abu Dzar ini bisa berjalan berdua dengan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, bersabda kepada Abu Dzar, innal muksirina humul mukilluna yaumal qiyamah. Ini yang jadi tema dari bahasan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Riqaq ini. Kata Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Abu Dzar waktu itu, sungguh orang-orang yang banyak mengumpulkan harta, hanya orientasi dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, akan mendapat sedikit, bisa dikatakan dia akan melarat pada hari kiamat nanti. Kalau hartanya itu hanya dikumpulkan saja, nah, tidak disalurkan kemana mesti disalurkan. Karenanya hadis ini menceritakan, illa man a'tahu Allahu khairan fanafakha fihi, kecuali yang diberikan kebaikan oleh Allah kepadanya. Berikan kebaikan seperti apa? Dia mempergunakan hartanya itu sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah melanjutkan pembicaraan dengan Abu Dzar. Fanafakha fihi yaminahu wa simalahu wa baina yadayhi wa wara'ahu wa amila fihi khairan. Beliau meniup ke sebelah kanan. Jadi ada setelah ke kanan, Rasulullah SAW meniupnya lagi ke sebelah kirinya. Lalu kemudian ke depan Rasulullah SAW itu meniupnya itu. Lalu juga ke belakang. Wa baina yadayhi wa amila fihi khairan, lalu menggunakan harta itu dengan baik. Artinya apa? Aku melanjutkan kepada Abu Dzar ini menceritakan, melanjutkan perjalanan. Beberapa saat beliau bersabda, jadi meniupnya itu adalah memberikan hartanya itu kepada yang ada di sebelah kanan orang ini. Yang ada di sebelah kiri dia sedekahi, yang ada di depan maupun yang ada di belakang. Dia salurkan harta itu untuk kepentingan kehidupan. Nah, ini orang yang diberikan kebaikan oleh Allah. Memiliki harta, tetapi bukan untuk dikumpulkan untuk dirinya sendiri, tetapi juga disalurkan kepada kemaslahatan kehidupan yang ada di sebelah kanannya, di kirinya, di depan, di belakang, yang membutuhkan uluran tangan. Karenanya termasuk orang baik itu orang yang, karena klasifikasi manusia itu ada 4 ya. Yang pertama ada orang yang diberikan ilmu dan harta. Ya.
Lalu kemudian ada orang itu yang hanya karena punya ilmu dan harta, maka dia pergunakan harta itu sebagaimana Allah kehendaki. Ada orang yang diberikan harta tetapi tidak diberikan ilmu, sehingga dia gunakan hartanya itu hanya untuk dunia saja, untuk senang-senang, untuk membesarkan perutnya sendiri ya. Sabira kedini watengi gunakan hartanya yang banyak itu. Ya, ada orang yang kemudian tidak diberikan ilmu dan juga tidak diberikan harta. Ini yang paling celaka itu. Sudah tidak punya ilmu, tidak punya harta. Ya, beliar terus pokoknya. Lalu ada orang yang diberi ilmu tapi diberi harta, sehingga dia sempat berangan-angan begini. Ini termasuk orang yang baik juga, yang dinilai berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita tiru. Orang yang diberi ilmu tetapi tidak diberi harta, sehingga ketika dia melihat orang yang kaya raya itu bersedekah, dia mengatakan, andai kata saya dikaruniai kekayaan, maka saya akan melakukan seperti si fulan itu. Kalau ada masjid mau membangun, dia sumbang. Kalau ada panti, dia santuni. Kalau ada kepentingan masyarakat, dia senantiasa ulurkan tangan. Lah kita batin saja seperti itu sudah pahala. Kalau kita tidak mampu, lalu kita berangan-angan menjadi orang baik yang seperti itu. Ada yang tidak dikasih ilmu dan juga tidak dikasih harta. Kalau angan-angannya melihat yang bodoh tadi, yang menggunakan hartanya untuk kepentingan dunia, untuk kebutuhan wetenge dhewe gitu. Dia mengatakan, andai kata saya punya harta itu, aku tak eman-eman ya hartaku. Ya, tidak akan aku salur-salurkan seperti dia itu, menjadi orang yang kaya raya, karena tidak banyak sedekah, karena dia tidak punya ilmu. Ini termasuk orang yang buruk seperti itu tadi, sebagaimana orang yang pelit tadi itu. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika melanjutkan perjalanan Abu Dzar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampai kemudian di satu tempat yang berbatuan di situ. Ya, karena di Madinah ya banyak batu dibandingkan tanah. Yang Mekah juga demikian, banyak berbatuan dibandingkan tanah yang lapang itu. Tengok kiri batu, tengok kanan batu. Makanya kalau kita hidup di negeri kita ini, kalau tidak mensyukuri negeri ini, ya kebacut gitu aja, kebacut. Kalau kita tinggal di negeri yang seperti itu, tidak ada yang menghijau di kanan kita, di kiri kita, di depan, di belakang kita, semuanya cadas, batu dan pasir yang ada. Lalu kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala hidup di negeri yang seperti ini, yang hijau royo-royo, lalu kita tidak bersyukur. Di antaranya apa? Tidak bersyukur itu gawe resek tok di negeri ini gitu ya. Tidak mensyukuri, apalagi mengkorupsi ya. Menjadikan kehidupan ini tidak tentram. Itu yang tidak bersyukur. Suka mengadu domba. Adu domba itu sekarang ya jadi duit gitu loh. Adu domba itu jadi uang, sehingga karena itu menjadi mata pencaharian, sehingga pikirannya itu dipakai untuk ya apa carane adu domba itu, ya apa carane itu, ada universitas adu domba gitu. Ya, ada orang bicara sedikit ya digoreng bicaranya, supaya apa? Ketidaktentraman terjadi.
Ini tidak tahu masyarakat kita menjadi seperti ini itu dari mana, siapa yang ngajar? Pasti ada universitasnya itu ya, ada masternya yang diterima itu, sehingga pikirannya itu untuk mencari supaya ketidaktentraman itu ada. Ya orang-orang yang seperti ini kalau mati kita istirahat ya dari perbuatan-perbuatan mereka. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di satu tempat yang berbatuan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Dzar, duduklah kamu di sini. Ya, duduklah kamu. Ya di tempat yang ya waktu-waktu mau itu. Sampai saya kembali nanti. Suruh duduk di situ sampai saya kembali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan ke satu tempat. Sampai Abu Dzar tidak melihat Rasulullah berjalan ke satu tempat yang dituju. Lalu sebelum kembali tadi Abu Dzar mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, padahal tidak ada orang di situ. Rasulullah mengatakan, walaupun dia itu mencuri, walaupun dia itu berzina, walaupun dia itu meminum minuman keras. Abu Dzar tentunya bertanya, dengan siapa Rasulullah itu kok sampai berkata seperti itu? Maka tidak tahan Abu Dzar lalu bertanya kepada Rasulullah, siapa tadi Rasulullah yang engkau ajak bicara? Nah, siapa yang engkau ajak bicara? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara di situ tidak ada orang, engkau sendirian di tempat itu. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa malaikat Jibril yang datang kepada aku. Lalu malaikat Jibril mengatakan, beri kabar gembira kepada umatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar gembira itu? Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati la yusyriku billah, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, mereka akan masuk surga. Ini kabar dari malaikat Jibril alaihi salam. Qultu ya Jibril, apa benar begitu wahai Jibril? Wa in sarakat wa in zana? Qala na'am, kata Jibril. Walaupun yang tidak menyekutukan Allah itu mencuri, berzina, kata malaikat Jibril, iya betul. Walaupun mereka itu mencuri, walaupun mereka itu berzina, qala wa in syaribal khamr, bahkan ditambah lagi kata malaikat Jibril, walaupun dia itu peminum khamr, kalau dia beriman maka dia akan masuk surga. Sampaikan kabar ini kepada umatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian banyak ulama yang menarik kesimpulan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mukmin yang berdosa itu akan masuk neraka, ya. Masuk neraka tetapi tidak kekal. Ini adalah kesimpulan ulama, bahwa neraka itu merupakan tempat singgah sementara bagi orang-orang yang berdosa. Ya, ini kebanyakan ulama seperti itu. Tempat untuk pencucian dosa itu di neraka. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak seperti itu. Kalau dirujuk pada Al-Qari'ah itu, wa amma man sakulat mawazinu
fahuwa fi syatir radiyah. Tergantung pada kebaikan yang dia lakukan. Kalau di neraca Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak, lebih berat, maka dia langsung ke surga. Milih kira-kira. Milih kiai gitu. Ndak melok mendapati ulama sing itu gitu. Karena rujukannya, alasannya, ketika seseorang itu ditimbang di neraca Allah Subhanahu wa taala, di situ akan menentukan. Hisab itu kan bertahap ya. Dimulai dari pemberian buku catatan. Nah, ada yang dari sebelah kanannya, ada yang dari sebelah kiri belakang mereka. Berteriak-teriak kan gitu. Lalu kemudian tahap kedua adalah ada pembuatan BAP. Ada pertanyaan-pertanyaan di situ. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang berdasar atas buku catatan itu. Setelah BAP, pembuatan BAP, ada pertanyaan, ada harus jawaban dari manusia, lalu ditunjukkan bukti-bukti konkret dari audio visual. Ini tahapan yang berikutnya. Jadi tidak sekedar di atas kertas, di atas catatan, tetapi juga ada filmnya. Nah, semuanya di crossing di situ, betul-betul adil. Perbuatan kita jam sekian hari ini begini-begini. Ada semua di audio visual, ditunjukkan kepada orang yang ada di maksar persidangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah meminta kesaksian. Persaksian diantaranya dari jasad kita sendiri, dari tangan kita, dari kaki kita, mulut kita tidak bisa bicara dan lain sebagainya. Itulah yang memberikan jawaban. Dan puncaknya adalah ditimbang di neraca Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditimbang, yang berat itu adalah amal salehnya, maka dia langsung ke surga. Wallahu a'lam. Tetapi sebaliknya, manakala yang berat itu adalah keburukan, yang ringan adalah amal solehnya, maka dia neraka. Isatir radiyah wa amma man saqulat mawazinu wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Lalu kemudian kalau dirujuk di banyak ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 25, ayat 39, ayat 21 sangat banyak. Itu menceritakan bahwa siapa yang dimasukkan surga kekal di dalamnya. Tidak ada di situ ditunjukkan bahwa siapa yang dimasukkan neraka lalu dia diangkat lagi ke surga. Tidak disebutkan di dalam ayat ini. Tapi sebagian ulama ada berpendapat, yang beberapa pendapat seperti itu. Untuk kehati-hatian kita, maka pendapat ulama yang pertama, manakala manusia itu berdosa, ya, mesti dibersihkan dulu. Ya, katanya surga itu adalah tempat yang suci dan bersih, yang mulia. Jadi tidak pantas kalau orang yang tidak bersih, tidak suci itu dimasukkan di surga. Ya, tidak pantas. Jadi ini kayak kulkas. Kulkas itu sing dilepokno kulkas itu ya sing enak-enak mlebu kulkas. Nek larahan dilepokno kulkas kira-kira pantas enggak? Pantas gitu ya. Ya seperti itu katanya. Ini barangkali tadi itu sudah hadisnya yang merupakan tema yang diambil oleh Imam Bukhari di dalam kitab Riqaq ini, yang menjadi bahasan kita. Nah, ini barangkali pagi hari ini yang kita bisa sampaikan kajian kitab Riqaq bab yang ke-13. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan ilmu kita dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.